Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jawab. Ini Allah nanya. Tidakkah kamu memahaminya? Jawabnya apa? Tidak. Ya tidak kan? Ya, terpaham-paham maksudnya. Yuk kita lihat sini, lihat saya. Hati-hati. Ayat ini sering disalah artikan. Ketika orang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan dunia itu bekerja, membangun gedung, membangun peradaban, dianggap duniawi. Tapi kalau orang itu kelihatannya seperti mengerjakan pekerjaan akhirat gitu, seperti kelihatannya itu dianggap soleh kan gitu. Lihat saya semuanya. Kita ini makhluk cahaya bukan? Oke. Kita ini makhluk spiritual bukan? Kita ini makhluk akhirat bukan? Kita ini makhluk akhirat. Apa sih akhirat? Nah, dalam pengertian yang lebih luas, akhirat itu terminal terakhir. Terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita siapa? Allah. Berarti akhirat apa? Kalian itu yang gitu aja pusing. Terminal awal kita Allah. Terminal akhir kita ya rek wih kemana? Terminal awal kita Allah, terminal kita akhir, terminal akhir kita Allah. Akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah. Jadi kita ini makhluk akhirat bukan? Makhluk akhirat. Makhluk akhirat artinya kita makhluk Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ruhku itu bagian dari dirinya Allah. Bagian dari dirinya Allah ditiupkan kepada kita. Nih, kalau saya ngambil bagian dari air ini, sebagian, sifatnya sama dengan air yang ini? Kan gak mungkin saya ngambil air tidak membawa sifat. Karena sifat itu melekat dalam zat. Setuju? Makanya kita tidak akan pernah bisa memisahkan sifat dan zat. Siapa orang yang sudah sukses memisahkan garam dengan asin? Gak ada. Badai naon bapak teh bisnisna? Saya merek nyieun pabrik asin. Maksudna uyah pak? Lain, asin we. Moal aya anu tiasa ngadabel pabrik asin tanpa uyah. Karena sifat itu harus melekat pada zat. Da abdi mah peryogi panasna wungkul, seuneuna mah teu peryogi. Abdi yang peryogi teh panasna we wungkul, seuneuna mah teu peryogi. Saya itu hanya perlu energi, enggak perlu materi. Bisa gitu memasukkan energi terdahar? Enggak bisa. Karena energi ada di dalam materi. Di nasi, di daging, di lauk, di situ ada energi. Energi itu melekat dalam materi. Enggak bisa kalian makan energi. Walaupun yang dibutuhkan energi, tetap kudu dahar sangu. Entong loba teuing. Paham sampai sini? Ayo, lihat saya semuanya. Jadi yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu ruhku. Bagian dari dirinya Allah. Kata siapa? Kata Allah. Pertanyaannya, apakah saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, sifat-sifat ruh ada di situ? Ada. Berarti sifat-sifat Allah itu ada
pada diri kita? Ada. Makanya kita datang ke dunia ini diutus oleh Allah. Bahasa leluhurnya adalah memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bekalnya adalah sifat-sifat Allah. Jadi yang disebut dengan yang disebut dengan bekerja di dunia yang sebenarnya itu seperti apa? Dia bekerja di dunianya itu dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Itu artinya dia mengaplikasikan sifat Allah dalam konteks pekerjaannya. Itu yang dikatakan di ayat ini, dia itu sudah menyiapkan akhirat. Paham ya? Awas. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, karunya teingnya manehna mah ngurus dunya wae. Hari ibu, one day, one judge. Terus we dengar 3 dibolak-balik. Tiba heula eta ngaji, eta deui teu hayang gitu, terang eusina. Tapi nyalakan batur, orang lain tuh sudah mengaplikasikan isinya. Menciptakan HP, menciptakan televisi, menciptakan pesawat, kan itu orang lain sudah mengaplikasinya. Urang mau kur maca wungkul, nganggap seakan-akan kita sudah mencapai kesucian. Itu yang keliru sudut pandang. Jadi gimana caranya supaya selamat? Yuk kita berkarya di dunia ini, berkaryalah dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Basmalah artinya lekatkan sifat-sifatnya, karena sifat dia ada di dalam ruh yang ditiupkan Allah. Kenapa kita menderita hidup? Karena kita tidak sejalan dalam berkarya ini, tidak menggunakan sifat-sifatnya. Maaf, mencuri, korupsi, merugikan orang, itu kan? Ya tidak ada welas asihnya. Bahkan hak orang lain pun dicuri. Itu yang menyebabkan kita celaka, gak sejalan. Paham maksud saya? Jadi yang dimaksud dengan akhirat lebih baik itu begitu. Akhirat lebih baik maksudnya sifat-sifat akhirat diaplikasikan dalam berkarya di dunia. Maka kita akan jadi orang yang berguna, sebaik-baiknya manusia yang berguna. Ibu nganggo panitik? Panitik nganggo. Karaos manfaatnya panitik. Karaos. Upami teu aya panitik sesah. Daras teu? Teu katinggal geulisna, teu katinggal rapihna. Gara-gara ada penitik kelihatan rapinya, kelihatan. Saya nanya jujur, itu orang yang bikin penitik itu bermanfaat gak hidup? Subhanallah. Tapi kalau udah cerita orang soleh, seakan-akan orang soleh itu yang pinter itu, pinter ini. Jangan salah. Orang soleh itu kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat hidupnya bagi manusia lain. Membuat karya, membuat ciptaan bermanfaat bagi orang lain. Paham? Pak, nyisir rambut tadi, anjing. Nyisir. Karaos teu eta kegunaanna sisir? Karaos. Manfaatna seueur eta sisir? Upami teu aya sisir kumaha? Saya nanya, itu yang membuat sisir itu bermanfaatkah hidupnya? Soleh. Saya yakin semua ciptaan tidak akan terjadi kalau tidak ada cinta. Semua ciptaan tidak akan terjadi kalau tidak ada kekuatan positif dalam dirinya. Orang yang bikin penitik, orang yang bikin sisir, itu karena ada cinta dalam dirinya.
apalagi bikin HP, bikin komputer. Bayangkan, kita hari ini cari alamat tinggal pencet Google Map, langsung tuh ada yang bimbing, bahkan keras sekali. 200 meter di depan belok kiri. Anda tetap di jalur kanan karena 100 meter di depan belok kanan. Luar biasa. Sampai segitunya teknologi. Itu si perempuan yang suka ngomong di map itu, tuh capek-capek. Betul. Nah, itu tercipta setelah orang memahami tentang hakikat dari teori gravitasi. Kalau saya jelaskan itu, wah bisa 10 SKS kuliahnya. Tetapi manfaatnya besar enggak? Ya Allah, luar biasa. Bahkan sekarang Bapak Ibu bisa mendengarkan kajian-kajian langsung di sini, luar biasa. Jadi kalau kita hidup di abad digital ini, kita tidak banyak ilmu, keterlaluan. Fasilitasnya sudah luar biasa. Yuk kita pahami lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia itu selain dari main-main dan senda gurau. Dunia ini akan main-main dan senda gurau apabila menjalani kehidupan dunia tidak menggunakan sifat-sifat akhirat. Paham ya? Awas, karena ini salah kaprah, ya. Jadi jangan menganggap orang lain yang sedang berkaya di sini itu sedang mengerjakan dunia. Yang paling tahu dia bekerja niatnya apa, mereka. Kita tidak bisa menilai mereka. Tapi saya jamin siapapun yang bekerja di semesta ini membawa sifat-sifat Allah, membawa sifat-sifat akhirat, pasti selamat kerjanya. Paham maksud saya? Nah, jadi sekarang kita gimana caranya supaya di dunia ini tidak main-main dan senda gurau. Maka bawalah sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Yuk kita buka salah satu sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya mau nanya, Allah ngasih kebaikan kepada kita karena kebaikan kita atau karena cinta Allah kepada kita? Ulangi ya sekali lagi. Allah memberi kebaikan kepada kita sampai gak tidur, gak ngantuk, dijagain semua kita ini, bahkan kebutuhannya dipenuhi semuanya. Kebutuhan dipenuhi, keinginan enggak. Belum tentu yang kita inginkan baik. Sampai segitunya cinta Allah kepada kita. Pertanyaan saya, apakah Allah melakukan kebaikan kepada kita karena kebaikan kita atau karena cinta Allah kepada kita? Pintar kalian kalau menjawab. Sekarang jujur saya mau tanya, kalian kalau melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan kepada kita? Tah eta nu disebut senda gurau teh, nu disebut dunya senda gurau teh eta. Maka di Quran Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi cara berbuat baik itu harus mekanismenya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Di luar itu tidak termasuk. Itu yang disebut dengan wa mal hayatud dunya illa laiban walahwan. Paham sampai sini? Jadi selama ini yang kita lakukan di dunia ini cuman transaksi kebaikan. Maaf sekali lagi. Kita selama ini melakukan kebaikan. 1, berharap dibalas kebaikan kita. 2, kita melakukan kebaikan bukan karena cinta. Terlalu banyak muatan yang melekat di dalamnya. Padahal kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Harusnya kalian berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Bahkan aku tidak minta balasan apapun dari kamu. Gitu kita. Ini baru 1, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dibahas semuanya, ya Allah, Asmaul Husna mantos arapal.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Apal. Paham sampai sini? Lanjut. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nah ini Quran surat Al-A'raf ayat 50-51. Silakan dicatat ayatnya. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendaguro. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan mereka selalu mengingkari tanda-tanda kami. Ayat ini kalau dibaca dengan kesadaran, pasti air mata kita mengalir. Luar biasa. Jadi Allah yang mengatakan di ayat ini, ayat surat Al-A'raf surat ke-7 50-51, siapa orang kafir itu? Allah yang menjawab, orang kafir itu adalah alladzina takhadu dinahum lahwan walaiban, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendaguro. Gak beneran, bohong-bohongan. Saya pernah menjelaskan syahadat. Kan syahadat itu ketika kita membaca pakai mulut, itu kan namanya bersaksi. Betul? Bersaksi itu pakai mulut. Tapi kalau menyaksikan itu kan pakai mata. Betul? Coba. Sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan saya? Pakai apa? Pakai mata. Nanti sampai di rumah bisa cerita tentang saya. Bisa. Ditanya, tadi itu ya Pak Saiful pakai baju apa? Bisa cerita? Pakai apa? Nah, menyaksikan itu di TKP, di tempat kejadian perkara. Bersaksi bisa di mana aja. Dan yang boleh bercerita dengan mulutnya hanya mereka yang menyaksikan dengan matanya. Itu disebut saksi asli. Yang tidak menyaksikan dengan matanya tidak mungkin bisa menceritakan. Betul? Kita bicara asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut. Sudah menyaksikan. Loh. Itu yang disebut dengan laiban walahwan. Heureuy. Gak sungguhan. Sudah gitu sombongnya luar biasa. Ari nyaritakeun batur. Kesalahan batur jika pang benerna. Ngerti sekarang? Ngerti? Oke, lanjut. Di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, surat ke-29 diulangi lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendaguro dan main-main. Sudah paham tadi? Jadi dunia ini sendaguro dan main-main apabila kita berkarya di dunia ini tidak melibatkan sifat-sifat Allah. Makanya Allah bilang dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pernah dengar itu? Dan Allah pemilik asmaul husna fad'uhu biha. Undanglah dia dengan asmaul husna. Fad'u itu undang. Jadi gimana cara mengundang Allah? Undang Allah dengan asmaul husna. Gimana caranya? Bukan dibaca asmaul husna, bukan dipasang di jalan, bukan.
Tetapi resapi, itu sifat-sifat Allah. Kita bertindak seperti Allah bertindak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu yang disebut di dalam cerita para sahabat, Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Betul? Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Makanya beliau itu terkenal memiliki akhlak Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Karena akhlaknya Al-Quran. Oke, lanjut dulu. Di Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi hanya dua, untuk orang yang beriman dan bertakwa. Awas ya, bukan yang mengaku beriman, tapi untuk yang beriman dan bertakwa. Yuk, selami iman itu apa? Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah bisa melihat, kalau kolbunya sudah bisa mendengar, dan kalau kolbunya sudah bisa memahami. Itu kata Quran. Makanya kita punya kolbu, melihat tidak, mendengar tidak, maka kita tidak akan bisa memahami. Karena pemahaman itu datang dari dua, dari penglihatan dan pendengaran. Dan kita dikasih dua penglihatan dan sekaligus dua pendengaran. Ada penglihatan lahir, ada penglihatan batin. Ada pendengaran lahir, ada pendengaran batin. Para sahabat, aktifkan penglihatan batin, aktifkan penglihatan pendengaran batin. Kita akan memahami secara batin baru. Luar biasa. Di situ kita akan mengalami yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang dialami para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih.